Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Nusa Tenggara Barat, kelas 13. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching dan supervisi akademik, di mana saya sendiri Hasrawati ST dari SMK Negeri 2 Dompung bertindak sebagai supervisor pertama. Kemudian Ibu Raisatul Wahida SPD dari SMA Negeri 1 Dompung bertindak sebagai supervisor kedua. Selanjutnya Ibu Dewi Kusumaningrum SPD dari SMK Al Muhsin Dompung bertindak sebagai coach. Dan yang terakhir Bapak Zainul Hamdi dari SMA Negeri 1 Lenek bertindak sebagai coaching. Baiklah Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Hasra. Bu Hasrawati sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini Ibu Dewi mau melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya Bu Hasrawati, rencananya pagi hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Jainul dari SMA Negeri 1 Lenek Bu Hasra. Baik. Sebelum Ibu Dewi melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Bu? Boleh, silahkan Bu Hasra. Ya, baik. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Dewi untuk sebelum melakukan proses coaching ini, Bu Dewi? Yang pertama tentu saja jaringan ini Bu Hasrawati. Saya harus benar-benar menyiapkan jaringan yang full supaya nanti ketika proses coaching bisa berjalan lancar, karena ini prosesnya daring nanti Bun. Sehingga perlu jaringan yang luas, yang bagus sehingga proses coachingnya bisa berjalan lancar. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa referensi yang bisa membantu saya ketika proses coaching nanti, karena rencananya saya akan menggunakan alur Tirta Bu Hasrawati. Ya, baik. Kemudian Bu Dewi, Ibu ingin saya membantu mengembangkan di kompetensi yang mana Ibu? Sebenarnya dari 3 kompetensi yang ada, apakah itu present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir menyampaikan pertanyaan berbobot, saya ingin nanti Bu Hasrawati sebagai supervisor pertama dan Bu Raisatul Wahida sebagai supervisor kedua bisa mengamati 3 kompetensi tersebut. Tetapi saya ingin Bunda berdua bisa lebih dalam mengamati terkait kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Itu yang perlu saya harapkan dari ibu-ibu untuk lebih diamati, apakah saya sudah bisa maksimal dalam kompetensi tersebut. Itu saja Bu Hasra. Ya, baik Bu Dewi. Kemudian harapan Ibu dengan kegiatan observasi ini seperti apa? Harapan saya setelah proses observasi ini, saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam hal praktek coaching ini, sehingga saya bisa lebih tahu di mana titik kelemahan saya, apa yang perlu saya kembangkan. Seperti itu Bu Hasrawati. Iya, baik.
Jadi tadi yang saya tangkap yang ingin saya amati lebih dalam itu terkait mengenai mendengarkan secara aktif, apa betul Ibu? Iya, benar sekali Bu Hasrawati. Iya. Poin itu perlu untuk lebih dalam diamati. Apakah saya sudah bisa melakukannya secara maksimal? Baik, kalau begitu silahkan Bu dilanjutkan kegiatan coachingnya. Silahkan. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Hasrawati. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Jainul. Pak Jainul sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat, Bu De. Maaf nih, Bu Dewi, kalau ada Ya, waktu Ibu Dewi, bisa nggak saya berbincang-bincang sama Bu Dewi sebentar saja, Bu? oh boleh Pak Jainul. Kebetulan saya juga lagi free pagi ini. Ada yang bisa saya bantu nih Pak Jainul? Iya nih, Bu Dewi. Jadi gini, saya sedikit ada masalah terkait dengan kondisi siswa saya di sekolah, Bu De. Oh ya, kira-kira masalah apa nih yang ingin Pak Jainul sampaikan dari obrolan kita ini? Gini Bude, saya ingin mendapatkan solusi nih agar saya bisa menyelesaikan masalah saya ini begitu. Oke, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi dari apa yang Pak Jainul inginkan. Amin, amin. Ngomong-ngomong nih, permasalahan seperti apa ini yang Pak Jainul hadapi dengan siswa Bapak? Bisa Bapak ceritakan, Pak? Jadi gini Bu Dewi, eh, ada siswa saya yang perempuan terutama, dia tidak pernah mau sholat zuhur berjamaah begitu Bu Dewi. Ketika azan berkumandang masih dia tidak pernah, masih dalam kelas, tidak mau sholat zuhur. Selalu saja alasannya datang bulan setiap hari ketika saya tanya dia begitu Bu Dewi. Oh begitu. Kira-kira menurut Pak Jainul, apa yang membuat anak tersebut nih tidak pernah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Pak Jainul? Sebenarnya sih saya sudah menggali informasi nih pada anak tersebut, pada siswa perempuan itu, sejenis restitusi kepada anak ini, dan dari hasil restitusi itu anak ini berat membawa muknah katanya ke sekolah, itu dari hasil saya dalami informasi itu Bude. Oke, Masya Allah, ternyata Pak Jainul sudah melakukan kegiatan restitusi ya kepada anak tersebut. Terus bagaimana nih hasilnya Pak Jainul? Nah itu dia nih Bu Dewi, jadi yang membuat saya kecewa nih hasilnya belum maksimal Bu Dewi. Oh gitu, Pak. Jangan kecewa Pak Jainul. Insya Allah nih, setiap permasalahan pasti akan punya jalan keluarnya. Kira-kira selain restitusi, ada rencana lain mungkin yang akan Pak Jainul lakukan? Eh, ada sih Bude, Mm-mm. rencana kedepannya sih saya akan berkunjung ke rumah siswi itu begitu. Wow, keren ini Pak. Akan semakin lengkap berarti kegiatan restitusinya. Iya Bu Dewi, niatnya sih saya ke rumahnya. Terus saya ingin melihat faktor apa sih yang menyebabkan anak ini tidak membawa muknah begitu dalam setiap harinya di sekolah. Lalu apakah karena orang tuanya yang tidak pernah mengontrol anaknya atau ada faktor yang lain begitu Bu Dewi? Luar biasa Pak Jainul, proses itu memang sangat penting Pak Jainul, apalagi ini juga bagian dari kerjasama dengan orang tua ya dalam pendidikan. Kira-kira nih Pak Jainul masih ada rencana lain nggak yang akan Pak Jainul lakukan? Untuk sementara sih itu saja Bu Dewi yang saya mau lakukan. Mm-mm. Kira-kira kapan nih Pak Jainul akan melakukan kunjungan ke rumah orang tuanya? Ya rencana saya sih besok siang pulang sekolah Bu Dewi supaya bisa ketemu sama orang tuanya, mengingat
orang tuanya pagi-pagi itu kerja, Bu Dewi kerja di sawah, jadi supaya saya ketemu sama orang tuanya, begitu Bu Dewi. Oke, harapan saya semoga nanti ketika Bapak melakukan kunjungan dengan orang tua bisa mendapatkan hasil yang Pak Jainul inginkan. Semoga Amin. bisa terlaksana dengan baik ya Pak Jainul ya. Amin amin ya Amin, robbal amin ya alamin. Rabbal Alamin. Nggih Bu Dewi. Pak Jainul, kira-kira nih dari obrolan kita pada pagi hari ini, Pak Jainul, apa sih yang Pak Jainul ingin dapatkan dan apakah Pak Jainul kecewa nih atau gimana nih? Udah melakukan bincang-bincang singkat dengan saya nih Pak. Iya Bu Dewi, alhamdulillah nih saya sudah mendapatkan ketenangan nih dalam hati dan saya sudah tidak kecewa lagi nih Bu Dewi, alhamdulillah dengan omongan kita karena senang sekali nih rasanya kita ngobrol. Dari obrolan ini saya mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah saya di sekolah, masalah siswi perempuan yang tidak mau sholat itu, begitu Bu Dewi, alhamdulillah. Oh bagus, terima kasih nih Pak. Saya juga merasa senang sekali bisa mengobrol dengan Pak Jainul. Kita Ya. bisa sharing informasi. Saya juga kayaknya nanti ke depan kira-kira ada waktu kita untuk ngobrol lagi ya Pak. Siap, siap Bu Dewi, Ya siap. siap, karena saya juga pengen tahu nih Pak, nanti hasil dari kunjungan tersebut bagaimana dengan orang tuanya. Siap Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi ya sudah meluangkan waktunya untuk saya ya Bu Dewi. Sama-sama Pak Jainul, semoga kita bisa sharing kembali di kemudian hari. Amin. Siap Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi Wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jainul. Wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Raisatul Wahidah. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Dewi setelah melakukan coaching? Aduh, lega ini Bu Raisatul. Ya, karena pertama sekali saya deg-degan melakukan proses coaching dengan Pak Jainul. Karena mungkin saya belum bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga merasa masih kurang present ya, kurang fokus mungkin. Yang kedua juga mungkin ada sedikit kendala ketika saya mendengarkan beberapa pernyataan-pernyataan dari Pak Jainul, tapi alhamdulillah proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga senang Pak Jainul bisa mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan beliau. Ke depan juga ada rencana saya dengan Pak Jainul akan berbincang-bincang lagi untuk mengetahui tindak lanjut dari proses restitusi dan kegiatan kunjungan orang tua yang tadi disampaikan dalam proses coaching Bu Raisatul. Oke, baik. Berarti tadi sudah melakukan coaching, sudah mendapatkan hasilnya Bu ya, seperti itu ya. Alhamdulillah Bu Raisatul. Baik Bu, mungkin pertanyaan saya yang kedua, apa yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan seperti itu Ibu? Yang jelas saya menyiapkan beberapa referensi, kemudian saya menggunakan alur tirta dengan tahapan-tahapan yang pertama menanyakan dulu apa tujuannya, kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang Pak Jainul hadapi. Setelah itu saya juga menanyakan bagaimana rencananya beliau, kemudian tindak lanjut seperti apa yang akan beliau lakukan. Alhamdulillah dari referensi-referensi yang saya dapat, kemudian persiapan-persiapan yang matang, proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi setelah ini kira-kira rencana yang akan dikembangkan apalagi Bu? Lebih mungkin kalau tadi saya ingin Bu Raisa dan Bu Hasrawati menitik beratkan kepada kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Ke depan saya ingin minta bantuannya lagi nanti Bu Raisa dan Bu Hasrawati untuk pertanyaan berbobot. Karena mungkin lebih sering dilakukan proses coaching, pertanyaan-pertanyaan yang Mada sampaikan bisa lebih berbobot dan lebih berkembang lagi. Tentunya butuh saran dan arahan dari bunda-bunda sekalian. Oke, baik Bu. Jadi harapan saya sama Bu Dewi,
Iya, Tam. Mungkin agar lebih sering melakukan praktik coaching, baik di teman sejawat, teman sama guru ataupun di keluarga. Jadi permasalahan yang kompetensi yang ingin ditingkatkan seperti mendengarkan secara aktif itu bisa terus diasah Ibu. Ya, jadi dengan proses coaching yang sering bisa melatih kita bagaimana kita hadir secara penuh, lalu mendengarkan secara aktif, lalu kita bisa mendapatkan kata kunci dan bisa membuatkan pertanyaan yang berbobot kepada posisi kita, sehingga coach kita pun bisa mendapatkan solusi dari hasil coaching yang Ibu lakukan. Baik, mungkin itu aja dari saya Bu Dewi. Luar biasa hari ini Ibu Dewi melakukan kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Raisatul Wahidah. Saya juga terima kasih banyak. Juga buat Bu Hasrawati, terima kasih banyak sudah membantu Bu Raisatul dalam proses observasi coaching kita pada pagi hari ini. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 BGP NTB kelas 13. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan coaching dan supervisi akademik. Saya sendiri Raisatul Wahidah SPD, CGP dari SMA Negeri 1 Dompu sebagai supervisor pertama. Lalu ada Ibu Hasrawati ST, CGP dari SMKN 2 Dompu sebagai supervisor kedua. Kemudian ada Bapak Zainul Hamdi SPD, CGP dari SMA Negeri 1 Lenek sebagai coach. Lalu ada Ibu Dewi Kusumaningrum SPD, CGP dari SMK Al-Muksin sebagai coachnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar Pak Jainul hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Bunda gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga Bapak. Siap. Jadi hari ini Pak Jainul akan melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Dewi. Siap Bunda. Ya kemarin sih Bu Dewi sudah WA ya untuk supaya di-coaching begitu Bunda. Ya semoga mendapatkan hasil yang terbaik nanti Bapak ya. Amin. Jadi sebelumnya, sebelum coaching, Bapak, saya mau bertanya dulu nih. Yang pertama, persiapan apa yang sudah Pak Jainul siapkan pada kegiatan coaching kali ini, Bapak? Ya, untuk kegiatan coaching sama Bu Dewi, coaching pada hari ini sama Bu Dewi, saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur Tirta ya. Terus tentunya dengan fokus ya kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut Bunda supaya alurnya baik seperti alur Tirta yang diinginkan. Begitu Bunda. Oh ya. Nanti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari 3 kompetensi coaching itu Bapak? Ya, karena ada 3 kompetensi itu, ada present, ada mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, Bunda. Oke, baik Bapak ya. Jadi nanti di akhir nanti apa harapan Pak Jainul dari observasi yang dilakukan nanti Pak? Saya berharap mudah-mudahan bisa melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta kepada Ibu Dewi sehingga nantinya Ibu Dewi merasa terbantu, terus merasa solusi dengan masalahnya Bu Dewi, begitu Bunda. Oke, baik Bapak. Jadi
Selamat bertugas, selamat melakukan kegiatan coaching dengan Bu Dewi. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, Monggo terima Bapak. kasih Bunda ya. Terima kasih sama-sama Bapak. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jainul. Gimana kabarnya nih hari ini Bu Dewi? Oh, baik Pak. Ini terima kasih sudah bertanya nih Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, untuk hari ini apa yang bisa saya bantu, Bu? Ini Pak Jainul, saya ingin meningkatkan kompetensi saya nih Pak terkait pengelolaan kelas Pak. Keren sekali nih. Dari apa yang ini nanti Bunda sampaikan. Kira-kira tujuan Bunda dalam meningkatkan kompetensi itu apa, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Pak Jainul, kemudian kelas yang menyenangkan untuk siswa. Oke, siap Bunda. Lalu kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif ini Pak Jainul. Ya, menurut Bu Dewi nih, kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ini Pak. Oh iya, siap. Lalu apa yang Bu Dewi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Sepertinya saya butuh strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ini Pak Jainul. Oh iya begitu, strategi ya Bunda ya. Iya, Terus sekali, untuk pertama-tama nih kita perlu memahami penyebab siswa dulu suka berbicara ya Bunda ya. Saya tebalkan di sini suka berbicara ya saat pelajaran berlangsung, saat pelajaran Bu Dewi berlangsung. Lalu apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran Bu Dewi ini, ataukah apakah karena mereka bosan, atau menurut Bu Dewi apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, Pak, yang utama itu, Pak. Ya, siap sudah. Nah, lalu jika demikian nih, rencana seperti apa yang Ibu Dewi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan berusaha memberikan penjelasan yang lebih jelas, Pak Jainul, yang bisa menarik siswa, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, agar siswa tidak merasa bosan. Menurut Pak Jainul bagaimana? Wah, keren nih Bunda. Luar biasa nih, metode yang luar biasa ya. Ini keren sekali. Berarti Bu Dewi sudah bisa mengidentifikasi nih masalah tersebut dan berusaha mencari solusinya. Keren Bunda, keren. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama Bu Dewi. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu sampaikan tadi dengan menggunakan metode-metode yang kooperatif lah begitu, target seperti apa yang Ibu Dewi buat, kemudian seandainya rencana tersebut terlaksana tidak maksimal, apakah ada strategi lain nih Bu Dewi? Ada Bu, Pak Jainul, jadi Bu saya ini Pak. Grogi mungkin ya Pak. Iya, slow aja Bu. Relax aja Bu. Iya, saya akan mencoba melakukan penguatan positif nih Pak kepada siswa yang jarang berbicara Pak. Jadi timbal baliknya, ya. Mungkin dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan serius mendengarkan pelajaran. Oke, siap. Ide bagus nih Bu Dewi. Ya. Lalu gimana nih? Apakah Bu Dewi sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Bu Dewi akan lakukan? Iya Pak, saya sudah mulai tercerahkan nih dari perbincangan kita. Ada gambaran yang bisa akan saya lakukan nanti. Dari proses coaching ini saya merasa lebih tercerahkan nih Pak Jainul.
Masya Allah, turut senang nih mendengarnya Bu Dewi. Baiklah, kalau begitu saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu Dewi berbincang-bincangnya. Mudah-mudahan ada Bu Dewi bisa mendapatkan solusi ya Bu Dewi ya. Iya Pak, Sebelum terima sebelum kasih. kita tutup nih Bu Dewi, Iya Pak. rencananya apa nih Bu Dewi laksanakan itu? Rencana kegiatan ini akan saya mulai lakukan besok karena besok saya ada jam pelajaran Pak di Oh, kelas 12 tersebut. Semoga strategi ini bisa mencapai hasil yang maksimal ya Pak. oke, siap. Mudah-mudahan Bu Dewi eh, apa namanya bisa solusinya yang tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya tunggu ya nanti solusi implementasi strategi tersebut dan beritahu saya nih nanti Bu Dewi kalau sudah sukses nih melaksanakannya Bu Dewi ya. Saya tunggu Bu Dewi. Siap Pak Jainul, siap Pak Jainul. Terima kasih atas waktunya nih Pak Jainul. Senang Siap. berbincang dengan Pak Jainul. Assalamualaikum Pak Jainul. Siap Bu Dewi. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Hasra? ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. tadi Pak Zainul sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Siap, siap. Ya, Siap Bu. baik. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya, alhamdulillah senang bisa berbincang-bincang ya sama Bu Dewi dan bisa membantu Bu Dewi dengan mengungkap perasaan Bu Dewi. Lalu ya tentunya Bu Dewi punya apa solusi tersendiri nih dengan situasi Bu Dewi yang sekarang ini begitu. Ya, baik. Bagaimana hasilnya Pak tadi? Ya, alhamdulillah Bu Dewi sudah punya solusi yang baik ya dengan menerapkan metode-metode yang kooperatif begitu Bunda ya supaya siswa aktif dan mendengarkan lalu yang menyenangkan seperti itu Bunda. Ya, baik. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan tadi untuk mencapai apa indikator yang disebutkan tadi yang ingin dikembangkan Pak? Ya, saya sudah melakukan percakapan yang berbobot kepada Bu Dewi sesuai dengan alur cerita Bu. Ya. Begitu. Kemudian tadi juga sempat saya ini ya, saya kutip. Ya, tadi yang ingin Bapak kembangkan terkait mengenai bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot Pak ya. Siap, siap, siap. Ya, tadi sudah saya amati dan Bapak Zainul apa sudah melakukannya dengan baik, sudah bisa memberikan apa pertanyaan berbobot kan dengan fokus mendengarkan apa Koci. Hal ini terlihat juga Siap. dari keberhasilan Koci dalam menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi seperti menggunakan pembelajaran yang bervariasi kemudian memberikan penguatan-penguatan positif kepada siswanya seperti itu Pak. Alhamdulillah. Siap, siap. Ya, kemudian terakhir nih Pak, harapan Pak Zainul apa harapan atau rencana-rencana yang akan dikembangkan lagi ke depannya Pak? Ya tentunya saya akan belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Saya akan mencari referensi-referensi yang mengembangkan tentunya profesional saya begitu sebagai coach dan bisa mengembangkan seperti itu. Tentunya alur Tirta itu supaya bisa saya laksanakan dengan baik. Kedepannya seperti itu harapan saya Bu. Ya. Baik Pak. Begitu Bu. Ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini.
Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pagi hari ini kami akan melakukan proses coaching dan supervisi akademik yang bertugas sebagai supervisor pertama. Saya sendiri Dewi Kusumaningrum dari SMK Al Musin Dompu. Kemudian yang akan bertindak sebagai supervisor kedua yang akan membantu saya adalah Pak Jainul Hamdi dari SMAN 1 Lene, Lombok Timur. Selanjutnya coach kita pada pagi hari ini adalah Bunda Raisatul Wahidah dari SMAN 1 Dompu. Dada dulu Bu Raisa. Dadah. Kemudian yang terakhir coach kita yang cantik Ibu Hasrawati dari SMKN 2 Dompu. Selamat menyaksikan proses coaching dan supervisi akademik kami. Semoga menghibur dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Raisa. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabar nih Bu Raisa pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Bu Raisa kelihatan cantik sekali pagi ini. Oh, ya, terima kasih. Iya, saya dengar Bu Raisa pagi ini juga akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Hasrawati. Iya benar Bu. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan pada kegiatan coaching pagi hari ini? Saya persiapkan lebih dulu kepada diri saya dulu Ibu. Jadi saya siapkan dulu mental saya. Jadi fokus saya dulu. Lalu saya persiapkan juga kata-kata kunci nanti untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Lalu nanti saya akan menggunakan alutita untuk menyelesaikan masalah. Semoga nanti kami akan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan Ibu Hasrah begitu. Oke Bu, dari proses coaching dan supervisi akademik nanti, kira-kira Bu Raisa ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari 3 kompetensi yang ada, kompetensi yang pertama itu presence, lalu kedua mendengarkan secara aktif, lalu yang ketiga ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan lebih mendalami untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, dari kegiatan coaching nanti, kira-kira apa harapannya Ibu Raisa dari observasi yang akan dilakukan oleh kami nanti bersama Pak Jainul? Oke, terima kasih Bu. Jadi harapan saya mudah-mudahan saya bisa mempraktekkan coaching ini dengan alur kita dari tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawab ini. Dan mengembangkan 3 kompetensi inti tadi agar coach bisa menggali sendiri solusi dari masalah yang disampaikan kepada saya. Oke baik Bu, dari yang Ibu Raisatul Wahidah sampaikan, berarti yang perlu kami amati lebih dalam adalah bentuk-bentuk pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang nanti yang akan Ibu Raisatul utarakan ketika proses coaching, begitu Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu. Kita segera langsung aksi nyata nih Bun, proses coaching. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Itu saja Bu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bunda. All the best ya Bun. Siap. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bunda Resa, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Hasra sehat. Kalau Bu Hasra bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bunda kalau ada waktu bisa kita berbincang sebentar? Oke, bisa Bu Hasra. Iya, begini Bu, saya ada sedikit permasalahan terkait kondisi siswa saya. Oh, begitu Bu. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang ingin Ibu capai, Bu Hasra? Ya, sebenarnya yang ingin saya capai adalah saya ingin menemukan solusi Ibu dari permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan kondisi siswa saya Bu. Hmm. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang Ibu Hasra hadapi, mungkin bisa diceritakan Bu. Iya. Jadi begini Ibu, saya itu ada beberapa siswa saya lah yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang membuat saya sangat resah dan kadang-kadang saya juga kesal Ibu. Karena kalau di kelas, pada saat saya menjelaskan kan kalau ada siswa yang terlambat, saya harus mengulang lagi materinya dari awal supaya anak tersebut bisa mendengarkan, bisa memahami lah materi pembelajaran yang saya jelaskan. Jadi akhirnya sering molor waktu saya Bu. Jadi materi pada saat itu tidak tuntas karena kalau ada siswa terlambat saya ulang lagi materinya, ada yang terlambat saya ulang lagi. Akhirnya kan yang lain kasihan juga sama yang teman yang lain, seperti itu Ibu. Oh ya, ya begitu Bu ya. Kira-kira nih Bu Hasra, apa yang menyebabkan anak tersebut jarang datang ke sekolah Bu Hasra? Ya, ketika saya tanya, ternyata siswa tersebut sering terlambat karena malamnya itu dia begadang Ibu. Begadangnya itu juga main game, akhirnya telat bangun, seperti itu. Iya, iya. Apakah Ibu Hasra sudah pernah berkonsultasi dengan atasan atau rekan sejawat terkait permasalahan tersebut, Bu? Kalau berkonsultasi dengan atasan sih belum Ibu, belum saya lakukan. Tetapi kalau hanya sekedar berdiskusi dengan rekan sejawat sudah pernah, dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama Ibu, dengan siswa yang sama. Jadi di mata pelajarannya itu siswa tersebut juga sering terlambat. Jadi seperti itu. Jadi Bu Hasra merasa resah ya, karena pada mata pelajaran Ibu ada beberapa siswa yang sering terlambat dan ternyata di mata pelajaran yang lain pun siswa tersebut juga sering terlambat. Lantas langkah-langkah apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Sepertinya saya akan melakukan restitusi Bu. Saya akan melakukan restitusi kepada siswa tersebut. Kemudian ya mungkin ya saya bisa melibatkan orang tuanya Ibu. Saya bisa melibatkan orang tuanya karena saya pikir ya Bu ya, memang selama ini saya itu jarang melibatkan orang tua Bu di dalam permasalahan siswa ini. Nah, sekarang muncul ide saya dari hasil dari percakapan kita ini, ternyata bagus kalau saya melibatkan orang tua dengan melakukan komunikasi yang intens begitu Ibu terkait anaknya. Seperti itu. Oh, begitu Bu ya. Lalu bagaimana cara Ibu mewujudkan hal tersebut? Ya, cara saya untuk mewujudkan hal tersebut adalah ya, misalnya saya melakukan restitusi, saya memanggil siswa tersebut dulu ke ruangan saya, kita ngomong baik-baik, kemudian saya menggali informasi terkait mengenai permasalahan yang dihadapi, apa penyebab sehingga dia sering datang terlambat, menasihati dan sebagainya Ibu.
Kemudian nanti saya akan menuntun siswa tersebut untuk bagaimana dia bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Jadi sehingga bisa muncul bisa muncul motivasi secara intrinsik dengan melakukan restitusi tersebut. Kemudian yang kedua, kalau untuk melibatkan orang tua siswa, ya sepertinya saya akan menjalin komunikasi secara intens. Misalnya apabila anaknya tersebut itu terlambat, misalnya belum nyampe ke sekolah, mungkin saja saya bisa menghubungi orang tuanya by phone dan memastikan kenapa anak tersebut belum sampai ke sekolah, Bu. Jadi kemudian kemudian orang tuanya itu juga bisa memberikan, ya diharapkan bisa memberikan perhatian lebih lah kepada anaknya di rumah, ya baik mengenai jam tidurnya mungkin kalau malam, kemudian mengontrol penggunaan handphonenya, seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan, ya sepertinya. Rupanya rencananya sangat bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan nih Bu Hasra mulai menerapkannya? Iya, kalau bisa sih sesegera mungkin Ibu saya akan menerapkannya, supaya masalahnya tidak berlarut-larut, karena saya perhatikan beberapa hari ini itu ada mungkin hampir tiap hari lah dia terlambat. Jadi supaya tidak berlarut-larut masalahnya, saya akan segera menerapkan. Mungkin besok sudah bisa mulai bisa terapkan gitu. Semoga saja Bu ya, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, Bu Hasra bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan Bu Hasra harapkan ya. Amin ya. Baik Bu, kira-kira dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan seperti itu Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, hari ini saya sangat merasa senang sekali dan sudah lega rasanya, karena dari obrolan kita saya sudah bisa menemukan solusi atau sudah tahu nih apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi siswa yang sering terlambat itu. Nah, diantaranya tadi restitusi, dan yang ini yang paling penting lagi, ternyata baru muncul ide saya tadi, yang melibatkan orang tua, karena memang jarang sekali Bu saya melibatkan orang tua itu, paling saya hanya menyelesaikannya di tingkat sekolah saja, tapi ini ternyata memang sangat-sangat penting kita melibatkan orang tua di dalam mengatasi permasalahan siswa seperti itu Bu. Saya akan melakukan komunikasi secara intens dengan orang tua siswa tersebut. Alhamdulillah saya sangat senang dengan percakapan kita. Oke, baik Bu, kalau ada waktu luang, boleh nih ya kita ngobrol lagi terkait perubahan yang Ibu dapatkan setelah melakukan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi. Amin Bu, insya Allah. Segera kita melakukan komunikasi kembali, insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan dengan baik. Oke, baik Bu, luar biasa percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita bincang-bincang ini mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat, sukses selalu Bu Hasra ya dengan siswanya. Baik, kita akhiri mungkin Bu Hasra. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah saya sangat Sama-sama. lega sudah menemukan solusi. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum Bu Raisatul Wahidah, Bunda. Waalaikumsalam Pak Jainul. Aduh, gimana nih perasaannya tadi, Bunda? Oke, perasaan saya senang ya, lega juga, santai juga, senang dan leganya karena sudah bisa menemukan solusi bersama dengan coach saya. Oke, mantap. Ya. Terus dari proses coaching tadi sama Bunda Hasrawati, apa nih hasilnya, Bunda? Ya, alhamdulillah coach
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari angkatan CGP angkatan 10 dari Nusa Tenggara Barat akan mempraktikkan teknik coaching dan supervisi akademik ya. Saya sebagai supervisor yang pertama atas nama Zainul Hamdi dan supervisor yang kedua Ibu Dewi. Sementara yang menjadi coachnya adalah Ibu Hasrawati dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Rezatul Wahidah. Baik, kita mulai, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainul. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hasra? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, hari ini ada coachingnya bersama Bu Reza. Iya Pak, betul sekali. Kami akan melakukan coaching hari ini Pak. Oh iya, siap. Saya ini ada sedikit pertanyaan nih buat Ibu. Kira-kira persiapan apa nih Bu Hasra sudah siapkan pada kegiatan coaching pada kali ini? Untuk persiapan coaching pada hari ini, tentunya yang pertama yang harus saya siapkan adalah mental dulu. Kemudian harus fokus untuk bisa menemukan kata kunci dari percakapan nanti. Kemudian saya akan menerapkan alur percakapan Tirta untuk menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya bagaimana saya bisa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi dari coaching untuk menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Oh, siap, mantap, Bunda. Baik, kira-kira dari coaching ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari Bu Hasra? Jadi kalau untuk kompetensi inti coaching kan ada 3 yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, siap. Terus bagian mana nih dari kompetensi yang 3 yang Ibu sebutkan tadi yang ingin saya amati nantinya, Bu Hasra? Ya, yang ingin diamati dari proses coaching yang akan kami lakukan itu adalah ini Pak, menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya dari coaching dari Bu Hasra sama Ibu Reza tuh. Lalu apa harapan Ibu Hasra dari observasi yang kita lakukan nanti? Ya, harapan saya adalah saya mudah-mudahan bisa menerapkan alur percakapan Tirta nantinya, sehingga bisa menggali informasi-informasi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tadi yang sudah disebutkan. Kemudian dengan mengembangkan ketiga kompetensi itu tersebut, diharapkan coaching bisa menggali potensinya sendiri sehingga bisa menemukan solusi yang dihadapinya. Oke, siap. Mantap Bu Hasra, mudah-mudahan ada nanti solusi ya sama Ibu Rezatul Wahidah sebagai coach ya. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bu Hasra. Demikian Bu Hasra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul. Siap, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Hasra. Waalaikumsalam Bu Raisa. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah kabar baik sekarang Bu Hasra.
Maaf Bu Hasra, kalau ada waktu bisa saya berbincang dengan Bu Hasra sebentar aja Bu. Bisa Bu, kebetulan hari ini saya juga tidak ada jam mengajar. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Hasra, jadi gini, saya sedikit ada masalah terkait siswa saya yang suka menyontek pada saat ujian. Baik. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu Reza ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi Bu agar saya bisa menyelesaikan masalah ini. Oh iya, semoga saja ya kita bisa mendapatkan solusi dari Bu Reza yang dari yang Bu Reza inginkan ya. Jadi permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa Bu, bisa mungkin Ibu Reza ceritakan? Jadi gini Bu Hasra, ada siswa saya yang suka menyontek saat ujian. Padahal sebelum ujian saya sudah ingatkan terkait kesepakatan kelas bahwa tidak boleh menyontek saat ujian. Karena menyontek adalah perbuatan yang tidak jujur dan curang seperti itu Bu Hasra. Jadi siswa yang lain merasa dirugikan. Jadi karakter ini atau karakter tidak jujur atau curang ini tidak boleh dilakukan oleh siswa seperti itu Bu Hasra. Baik. Oh seperti itu. Kalau begitu kira-kira menurut Bu Raisa nih, apa yang menyebabkan siswa tersebut suka menyontek? Sebenarnya sih saya sudah menanyakan dan menasehati siswa tersebut. Siswa tersebut mengatakan bahwa dia lakukan menyontek saat ujian itu karena tidak sempat belajar. Karena siswa tersebut pada malam harinya sebelum ujian itu dia nongkrong Bu Guru dengan temannya di jalan dan bermain game sampai larut malam. Baik. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan siswa tersebut di dalam kelas Ibu? Dia ini punya kelebihan dalam hal mata pelajaran yang menghafal itu dia sangat senang dan sangat kreatif kalau di kelas. Tapi kekurangan anak ini dia tidak suka pada mata pelajaran yang berhitung seperti itu, Bu Hasran. Jadi selama ini apa saja yang sudah Ibu Reza lakukan untuk mengatasi siswa yang suka menyontek itu Ibu? Ya, sebenarnya selain saya sudah menasehati juga, saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi pada anak tersebut. Dan dari hasil restitusi saya, siswa ini masih juga menyontek, Bu Hasra. Wah, hebat Ibu. Ternyata Ibu sudah melakukan restitusi ya terhadap anak tersebut ya. Kemudian hasilnya bagaimana Bu? Nah itu dia, saya sedikit kecewa karena dia masih juga sering menyontek. Hasilnya belum maksimal seperti itu. Oh iya, jangan kecewa Bu ya. Ya, insya Allah semua permasalahan bisa diselesaikan. Baik. Kira-kira selain restitusi ada lagi yang dilakukan oleh Ibu Raisa? Ada sih Bu, saya berencana akan berkunjung ke rumahnya untuk berdialog dengan orang tuanya Bu. Baik. Wah, bagus itu Bu. Jadi semakin lengkap kegiatan restitusinya ya. Iya Bu. Iya. Luar biasa. Kira-kira jadi sangat perlu ya Bu Reza melakukan kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan ya. Kira-kira rencana yang mau di rencana mana dulu yang mau dilakukan Ibu? Saya akan terlebih dahulu akan melakukan kegiatan restitusi, kemudian akan berkunjung ke rumah orang tuanya Bu. Oh iya.
kira-kira nih rencana Ibu Raisa akan melakukan kegiatan restitusi dan berkunjung ke rumah orang tuanya itu kapan, Bu? Rencananya sih besok pagi untuk restitusi, dan siang sepulang sekolah saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Begitu Bu Hasra. Baik. Semoga saja setelah Bu Raisa melakukan kegiatan restitusi dan berkunjung ke rumah orang tuanya, Bu Raisa bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan Ibu Raisa harapkan ya. Amin Bu, amin. Baik. Oh iya, tidak terasa nih Bu Raisa, kita sudah cukup lama mengobrolnya. Kira-kira dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu Raisa dapatkan atau apakah Ibu Raisa masih kecewa atau bagaimana? Alhamdulillah Bu Hasra, saya sekarang mendapatkan ketenangan, dan saya juga sudah tidak kecewa lagi, karena senang sekali rasanya kita ngobrol santai seperti ini. Dari obrolan ini saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikannya, Bu. Wah, hebat Bu Raisa. Kalau ada waktu luang, boleh nih kita ngobrol lagi. Saya juga ingin tahu bagaimana hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan restitusi dan berkunjung ke rumah orang tua siswa tersebut. Siap Bu Hasra. Terima kasih Bu Hasra sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Raisa. Senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Ibu Raisa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dewi untuk melanjutkan supervisor yang kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Hasra? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Cantik sekali Bu Hasra pagi ini. Terima kasih Bu. Kan Bu Hasra sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Raisa. Kira-kira bagaimana hasilnya? Ya, alhamdulillah Bu, dari percakapan yang kita lakukan tadi itu berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah. Apa yang sudah Bu Hasra lakukan untuk mencapai kompetensi yang tadi di awal disampaikan ke kami untuk diobservasi? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah menghadirkan diri secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif juga terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Raisa. Kemudian dengan mendengarkan secara aktif, fokus, saya bisa menemukan kata kunci dari permasalahan tersebut, dan sehingga bisa bisa membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bunda Raisa untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu Bu. Mantap. Berarti Ibu Hasra sudah bisa merefleksi kembali apa yang sudah dilakukan tadi ya Bu. Kemudian setelah ini Bu Hasra, kira-kira rencananya kompetensi apa nih yang ingin Ibu Hasrawati kembangkan? Rencananya untuk pengembangan ke depannya Bu ya. Untuk pengembangan ke depannya. Ya, saya ingin terus belajar Bu, terus berlatih lagi, sering-sering berdiskusi untuk mengembangkan terkait pertanyaan berbobot Bu. Sepertinya itu yang harus saya gali lagi sehingga saya bisa memahami lebih dalam lagi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri Bu, seperti itu. Oke Bu Hasra, saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Hasrawati lakukan. Alhamdulillah tadi prosesnya berjalan dengan lancar.
saya harapkan ke depannya Bu Hastawati akan lebih sering mempraktekkan proses coaching ini, baik di keluarga, sehingga seperti apa yang pernah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh para pengajar praktik kemudian fasilitator kita, bahwa proses coaching itu akan berjalan terus lebih baik seiring kita melakukannya lebih sering, sehingga mutu pertanyaan berbobot kita juga akan semakin meningkat. Mungkin seperti itu ya Bu Hastawati yang bisa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk melakukan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang sudah kami praktikkan tentang coaching dan sportusi akademik dari CGP Angkatan 10 Nusa Tenggara Barat. Kami sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.